Hukum itu selalu tertinggal satu langkah sama tindak pidana. Oke. Kenapa bisa seperti Kenapa itu? bisa? Karena apa? Dinamika masyarakat itu kita tidak bisa memprediksi. Kita bisa membaca tren, tapi kita tidak bisa membaca pastinya akan tren ini akan terjadi. Indonesia negara hukum. Jakarta, kota global penuh harapan. JSC Talks kembali hadir menjumpai smart citizen yang gak cuma smart tapi juga handal dan berwawasan. Kali ini bareng dengan saya Wardah Nia. Dan saya Ega Fitra Nugra. Ya, tidak cuma membahas berbagai isu perkotaan, tapi juga hal-hal menarik seputar kota tercinta. Dan di edisi super spesial kali ini, kita pastinya akan menghadirkan narasumber yang juga spesial dan luar biasa. Khusus untuk smart citizen dimanapun Anda berada. Ada siapa, Ega? Ini dia, kita panggilkan sama-sama Mas Rizky Febrian. Wow. Bukan dong. Bukan, kebalik dong. Salah dong. Sekali lagi kita panggil Mas Febri Rizky. Selamat datang. Selamat datang. Gue udah duduk aja gitu ya kan. Halo Mas. Tinggal aja Mas Faizi. Salam Adiaksa. Salam Adiaksa. Ini Pak Jaksa. Ini Bu. Pak Jaksa sekarang tampilannya Agak beda kan karena kita udah transformasi nih sekarang. Kejaksaan kita punya visi kejaksaan yang lebih humanis, yang bisa diterima oleh masyarakat. Kalau zaman dulu kan kejaksaan tuh kenalnya, kejaksaan kejam nih, ya kan? Kejam. Kalau datang ke dinas-dinas nanti takutnya nangkepin. Kalau sekarang kan beda. Kita udah oplas nih, operasi plastik nih ya, wajah kita udah kita rubah supaya bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat. Oke. Gitu. Itu dia teman-teman. Tepuk tangannya sekali lagi. Tepuk tangan. karena memang kita mau bahas saat Gen Z, generasinya kamu nih Ga, berkenalan dengan Kejaksaan RI. Boleh dong Mas Febrian, fokus pemberian layanan hukum. Nah, bisa aja dia. Sesuai namanya, inline. Iya. Kalau Wardah, waktu khusus jiwa dan raga untuk pemerintah daerah. Nah ini dia Ega. Ya emang gini anaknya, Ega. Maksa ya. Udah nanti ya. Lanjut Mas Febri, boleh dong kenalan dulu sama Smart Citizen. Oke, Smart Citizen ya namanya ya. Perkenalkan, nama saya Febri Akbar dan di Kejaksaan Republik Indonesia saya berposisi jabatannya adalah Kepala Sub Media Massa dan Media Sosial di Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, ini yang lucu ya, dari jabatan yang saya tempati di Kejaksaan itu adalah jabatan satu-satunya di Indonesia. Kalau lu cari di instansi manapun itu nggak akan ada. Jadi kalau lu browsing tuh di Google, Kepala Sub Bagian Media Massa dan Media Sosial, itu cuma nama gua yang keluar. Luar biasa nggak tuh? Baik ini ya. Biasanya kalau Jaksa Agung konferensi pers atau kejaksaan ada mau rilis, nah ada beliau terlihat tampak ya di belakangnya. Itu bagian kita buat hubungan ke media massa dan media sosial, kanalnya dari kita, tim kita. Tapi ngomong-ngomong soal jaksa, kejaksaan, pasti banyak yang mungkin generasinya Ega, Gen Z dan semua masyarakat awam ini, terutama juga smart citizen dimanapun, banyak yang belum tahu nih. Sebenarnya tadi ada Mas Febri yang di bidang kehumasan ataupun media massa, terus tapi juga ada jaksa yang mungkin ada hadir saat sidang dan lain-lain. Sebenarnya jaksa ini tugasnya seperti apa sih Mas Febri? Bagaimana dan di mana Mas? Yang perlu kita ketahui, kejaksaan itu sebenarnya sama saja seperti kementerian dan lembaga lain ya. Ada yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Ada yang fungsinya administrasi, ada yang fungsinya sebagai pemegang kewenangan. Di sini kalau kita lihat yang sidang-sidang pakai toga dan pakai seragam coklat-coklat, di situ sebenarnya kita membagi menjadi dua kategori. Ada yang tata usaha, ada yang jaksa. Nah, pertama itu, membedakannya gimana caranya? Membedakannya ada di segi kepangkatan. Kalau kepangkatan yang ada di jaksa,
itu lambangnya di pangkatnya adalah pedang dan timbangan. Oh. Dan ada pin kewenangan nih di sini, persaja sama pin kewenangan jaksa. Tapi kalau yang baju coklatnya biasa terus di sini lambangnya bulu, itu adalah yang biasa kita lihat ya. Petugas atau pejabat yang lingkupnya adalah administrasi tata usaha. Sama halnya kalau polisi ya. Nah, ngomong polisi dikit nih, polisi nggak semua nangkepin dong, kan mereka juga dibagi menjadi tugasnya. Ada yang tugasnya administrasi, ada yang tugasnya sebagai fungsional, sebagai pejabat polisiannya, seperti itu. Menarik ya. Menarik sekali. Nah, sesuai dengan yang tadi kita bahas, temanya kita. Seberapa penting sih menurut Mas Febri nih untuk generasi kayak saya nih, kayak teman-teman di belakang layar ini yang masih muda ini memahami hukum khususnya di era digital sekarang tuh seperti apa gitu? Nah, pemahaman terkait hukum itu saya rasa sangat penting ya. Ini nggak menutup untuk kalangan Gen Z aja, tapi untuk seluruh kalangan. Karena kita tuh negara hukum. Indonesia tuh negara hukum, yang mana artinya negara ini berdiri atas ada hukum dulu, baru bisa berdiri sebuah negara. Nggak mungkin ada negara yang bisa berdiri atau berjalan tanpa ada landasan hukumnya. Kebayang nggak sih ketika sebuah negara bisa dijalankan tapi nggak ada hukumnya? Yang terjadi apa? Chaos pasti. Iya. Chaos. Tapi yang ada sedikit anekdot yang perlu kita ketahui juga, hukum itu selalu tertinggal satu langkah sama tindak pidana. Kok bisa? Benar. Nah, Gimana? hukum itu selalu tertinggal satu langkah sama tindak pidana. Oke. Kenapa bisa seperti Kenapa itu? bisa? Karena apa? Dinamika masyarakat itu kita tidak bisa memprediksi. Kita bisa membaca tren, tapi kita tidak bisa membaca pastinya akan tren ini akan terjadi. Yang kita bisa lakukan oleh pakar hukum adalah memitigasi. Contoh, seperti game Mobile Legends. Mau sebut merek nih gue. Apa-apa. Game yang lain, game-game semacam itu kan sebenarnya perkembangan teknologi. Yang awalnya adalah game itu awal mulanya cuma Tetris dan sebagainya kan. Berkembang menjadi game Mobile Legends. Di dalam Mobile Legends terjadi interaksi. Negara kita negara hukum yang tidak memperbolehkan ruangan untuk terjadinya sara. Tapi di media komunikasi yang ada di game ini, sara itu terjadi. Ya kan? Contohnya nih ya, lebih vulgar lagi lebih ya. vulgar lagi, main, ada yang satu orang cupu, goblok lu, ya kan? Jawa, tuh, banyak tuh yang seperti itu. Lah di situ kan sebenarnya regulasi baru bisa dibentuk ketika ada trigger dari masyarakat, ya kan? Makanya hukum tuh terkadang selalu tertinggal setelah tindak pidananya muncul. Dan suatu hukum dikatakan hukum apabila sudah ada peraturan yang mengatur. Contohnya nih, lu dilarang merokok. Sebelum ada tulisan dilarang berarti artinya apa? Sudah ada yang merokok. Nah, lu bisa ngerokok. Sebuah aturan akan muncul apabila ada peraturan produk hukumnya. Contohnya seperti sign dilarang merokok, lu baru di situ nggak boleh. Tapi sebelum ada tulisan merokok, dilarang merokok itu berarti kan lu bebas di situ. Seperti itu. Nah, itu bentuk dari mitigasinya. Dan itu juga yang Mas Febri lakukan juga ya pastinya dengan tim di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mas, menarik tadi ya kalau kita bicara perkembangan digital. Saya agak membuka data sedikit ya. Kalau kita lihat dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJI. Nah, kita ngomong soal bagaimana kejahatan digital ya, karena memang jumlah pengguna internet di Indonesia, bayangkan ya, data untuk 2025 ini 229,4 juta jiwa. Artinya 80% jumlah penduduk Indonesia sudah sekitar 300 juta jiwa. Dan kamu tahu Ega, Gen Z sendiri yang paling dominan untuk penggunaan internet dengan kontribusi ini sekitar 25,54%, artinya hampir 30%. Kemudian milenial 25,17%, dan juga generasi Alpha itu 23,19%. Mas, bayangkan, berarti hampir separuhnya oleh generasi anak-anak muda yang memang bermain di ruang digital, bermain di dunia maya ini tanpa mungkin mereka dominan, tapi juga
ini nih pentingnya. Gimana kemudian bisa memahami kejahatan-kejahatan atau tindak kriminal yang memang beredar luas di dunia digital. Di Mas Febri sebagai seorang jaksa bagaimana? Jangan sampai kemudian sabar. Kemudian tindakannya lebih dulu dari hukumnya, Mas Febri. Ya, yang pertama-tama untuk melakukan sosialisasi atau pemberian pemahaman kepada masyarakat ya tentunya itu tidak terfokus sebenarnya di tugas kami. Ini merupakan tugas kita bersama. Kejaksaan tidak bisa melakukan sosialisasi ini sendirian. Tentu saja kita membutuhkan perspektif yang berbeda nih dari kementerian dan lembaga yang lainnya. Makanya kita sangat ingin tercipta sebuah ruangan kolaborasi, sinergi antara KL, bagaimana kita bisa menggaungkan terkait peraturan yang mengatur terkait penggunaan media sosial ini. Karena kita bisa pahami secara bersama ruangan baru ini ada ruangan baru yang diciptakan dari media sosial. Dan media sosial di sini memiliki peran penting untuk menciptakan sebuah standar. Menciptakan sebuah standar, menciptakan sebuah normalisasi baru. Contoh ya, skena itu munculnya dari mana sih sebenarnya? Dari mana aja? Standar skena. Dari mata turun ke hati kan? Bukan dong, itu lagu. Dari mana juga? Ada dari mana enggak? Dari Ya udah Mas Febri dari mana? dari tren yang berputar. Iya. Tapi yang menciptakan tren ini membesar itu apa? Peran media sosial. Iya. Dan yang akhirnya karena tren media sosial ini banyak yang menggunakan geotagging ya. Lokasinya di Blok M, pakai pakaian skena di Blok M. Akhirnya tercipta sebuah standar. Kalau lu nggak mau ke Blok M kagak pakai skena, itu haram. Itu sampai ada istilah negara Blok M. Nah, di situ peran media sosial. Dia menciptakan sebuah ruang tersendiri, yang akhirnya dia menciptakan sebuah standar. Dan ini yang sulit kita prediksi dan kita batasi. Di lain sisi ada yang namanya ruang gerak kreasi. Di lain sisi ada yang namanya privasi. Tapi yang harus kita pahami, sejauh mana sih ruang gerak kreasi sama privasi ini sebenarnya? Ini yang coba kita atur dan kita memberikan pemahaman. Privasi is okay, tapi lu harus paham ruang publik juga itu seperti apa. Apakah jangan sampai lu salah kaprah, yang lu anggap privasi itu sebenarnya ranahnya publik. Lu nyindir orang di media sosial, oke, akun-akun lu. Tapi yang ngelihat akun lu itu nggak cuma satu. Itu masih ruang publik atau ruang privasi? Jatuhnya publik, walaupun itu akun privat kok. Bukan berarti konten lu itu adalah private. Kalau akun privat yang bisa menyaksikan tuh cuma lu doang. Tapi ketika tercipta interaksi, di situ dulu masuknya dari ranah publik. Karena apa? Di situ informasi yang lu buat di media sosial tuh udah tersebar. Dan lu nggak bisa membatasi penyebarannya. Kecuali lu bisa batasi penyebarannya. Oh bisa pakai close friend. Friend lu akunnya privat atau publik juga. Bisa nggak dia nyebarin konten yang udah lu posting? Selama masih bisa, berarti ranahnya masih publik. Nah ini yang harus kita pahami. Tapi sebagai penegak hukum di sini jaksa tentu perannya seperti apa sih Mas Febri? Karena ya tadi balik lagi ya kan nggak banyak kejahatan online. Apa mungkin yang sudah kamu pernah alami nggak? Scam sih Mas. Scam apa dulu nih? Scam waktu itu, tapi ini beneran ya, ini bukan gimmick ini. Real. Saya waktu itu ditelepon sama salah satu provider lah. Kejadiannya di situ suasananya tuh lagi nggak karuan Mas, lagi nggak kondusif, lagi keluarga ngumpul. Saya juga masih ngatur kue dan segala macam gitu. Tiba-tiba ditelepon sama siapa nih? Saya kan emang biasa sebelum ini kalau ada nomor nggak kenal tuh masih sering saya angkat ya. Kalau sekarang kan udah nggak. Saya angkat nih, Mas, kami dari ini gitu kan. Mas masih ada poin nih gini. Tanggal sekian udah habis, udah nggak bisa di-claim gini. Saya kepancing lah masuk itu. Kepancingnya intinya dibawa, loh kok saya
tiba-tiba buka m-banking ya gitu. Nah untungnya ketika saya buka m-banking itu langsung sadar gitu. Ini nggak jelas. Sadar saldo lu nggak ada. Itu dia. Setengahnya saldonya kurang. Salah satunya itu juga. Saldo 0 juga kan, alhamdulillah nggak ada apa-apa juga kan. Ya udah akhirnya ketika diarahin ke m-banking tuh pokoknya harus ngerti gini. Jadi gini, untuk terkait peran kejaksaan terkait tindak pidana ini kita bicara tindak pidana terkait di IT ya berarti. Tentu saja peran kejaksaan itu fungsinya adalah pertama kita ada di fungsi intelijen sama penerangan hukum. Di sini dari sisi penerangan hukumnya kita memberikan fungsi sebagai penyalur informasi, menghimbau yang sifatnya preventif. Sebelum kejadian kita kasih tahu dulu nih. Sebenarnya tata cara mereka melakukan penipuan scam itu seperti apa. Kita sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak terjerumus atau tertipu terkait masalah tersebut. Nah, dari sisi satu lagi dari sisi intelijen kita membantu secara represif. Ya, itu penindakannya. Kalau dari sisi intelijen kita lebih ke represif. Setelah ada tindak pidananya kita bisa membantu untuk proses penyelidikannya. Tapi tunggu dulu nih scam seperti apa dulu nih yang terjadi. Misalnya scamnya seperti penipuan biasa yang seperti yang dialami Mas Ega, tentu saja kita nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Karena itu masih ranahnya penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi kalau lintas negara nih penipuannya, kita baru bisa masuk. Jadi bukannya untuk level tertentu aja ya, tapi emang sudah terbagi kewenangannya. Untuk level misalnya di tindak pidana penipuan, kemudian scam yang seperti yang dialami Mas Ega, itu emang levelnya kepolisian Mas Ian. Itu kepolisian, karena muaranya harus lewat polisi terlebih dahulu tuh. Baru ke kita nanti majunya sebagai apa? Sebagai penuntut umum. Jaksa penuntut umumnya akan melakukan persidangan di sidang. Jadi polisi melakukan proses penyidikan dan penyelidikan, kemudian pembuatan berkas dan sebagainya. Ketika berkas kita rasa lengkap, kita akan maju ke persidangan. Di situ baru jaksa. Di situ perannya jaksa masuk tuh untuk memperjuangkan hak-hak dari Mas Ega. Tapi juga kita harus pertimbangkan hak-hak dari terdakwanya juga. Tetap ya. Tetap. Nah, Mas Febri, kalau tadi Ega yang jadi korban, ini saya juga beneran. Ini bukan settingan. Jadi Mas, saya terkait curanmor. Jadi kendaraan saya dicuri. Dan saat ini memang lagi proses. Sedih gak sih? Saya lagi kena musibah, Mas. Buset, motor apa tuh? Belum lama Bu kejadian. Baru. Jadi gak sengaja ngundang Mas Ega, ternyata harus jadi korban dulu nih saya. Buset. Jadi memang kendaraan saya dicuri dan memang saat ini informasi juga mungkin untuk masyarakat ya, karena ketika kita menjadi korban, ketika kita terkena musibah sudah tidak bisa berpikir apa-apa tuh Mas. Jadi saya harus kemana, harus ngapain, itu juga saat itu hanya posisi kita berpikir kenapa ya, kok bisa sih, kok begini sih. Nah ternyata akhirnya kemudian ada pendampingan dari keluarga, akhirnya kami lapor ke Polres setempat, ke SPKT dan membuat BAP dan lain-lain. Laporan betul polisi. Dan proses membuat LP ya, prosesnya itu belum, jangankan ke SPDP, surat pemberitahuan, SPDP. dimulai penyidikan. Sampai sekarang ini baru selesai saksi-saksi Mas. Kemudian kami jadi masih menunggu. Semua pelaku sudah ketahuan, kendaraan juga sudah ada. Jadi sebenarnya mungkin kita berpikir, wah udah aman ya. Ternyata tidak, Alfonso, masih panjang ya prosesnya ya Mas ya. Belum ke kejaksaan, belum P21. Betul, berkas pembuatan berkas tersebut lengkap atau belum. Nah, nanti kalau berkas belum lengkap dikembalikan lagi ya Mas ya. P19 dikembalikan ke kepolisian. Baru gitu. nanti baru bisa ke sidang. Sebelum ke sidang berarti gini ya, untuk prosesnya. Untuk proses penanganan perkara itu emang bukan perkara mudah, tapi kita harus juga lihat kuantitinya tuh berapa. Misal nih satu polres itu berisikan misal 100 orang, tapi perkara yang ditangani itu 4.000 perkara, itu kan nggak jomplang kan akhirnya. Mau nggak mau akhirnya ada antrian. Tapi perlu dipahami juga di dalam antrian ini ada namanya batas penahanan. Artinya apa batas penahanan? Batas penahanan ini adalah menjadi
tolak ukur waktu untuk kepolisian menyelesaikan berkasnya. Karena apa? Misal ternyata berkas perkara ini belum selesai juga, tapi batas penahanan udah lewat, yang terjadi apa? Gimana tuh Mas? Tersangka wajib dibebaskan. Loh, Waduh. Wajib dibebaskan. Karena apa? Masa penahanannya udah lewat. Dia nggak bisa ditahan lagi kecuali dia udah pindah ke tahap berikutnya. Masuk di kejaksaan. Penahanannya nanti statusnya ada di kita, tahanan jaksa. After that, misal dari kita pemberkasan selesai, baru kita limpahkan ke persidangan dengan nama berkasnya, nama formnya itu P31. Itu adalah pelimpahan dari kejaksaan ke pengadilan. Dan nanti status penahanannya pun berubah. Yang dari tahanan jaksa berubah menjadi tahanan pengadilan. Seperti itu. Dan misalnya proses ketika kita udah bersidang nih, ternyata saksinya nggak datang kan tunda. Saksi lagi nggak datang tunda. Masa penahanan di pengadilan habis, itu pun pengadilan wajib membebaskan tahanan tersebut, si terdakwa. Itu wajib, karena itu sudah menjadi haknya. Dan kita nggak punya dasar untuk menahan dia lagi. Nah kemudian persidangannya terus gimana? Nah di situ jaksa punya kewajiban tetap harus menghadirkan terdakwa di persidangan. Kita punya kewajiban di situ tetepan. Walaupun statusnya itu adalah milik dari pengadilan. Tapi kita punya kewajiban sebagai penuntut umum, ada tugasnya adalah membuktikan dakwaannya itu benar ataupun salah. Dakwaan itu apa sih? Apa saja yang terjadi, kronologi kejadian, apa saja yang dilakukan, dan pasal apa yang dilanggar. Di situ kita urai secara sistematika. Dan uraian ini terdiri dari uraian formil sama material. Formil ini seperti apa? Formil ini terkait identitas. Jadi kita bukan error in persona. Misalnya yang terdakwanya itu atas nama Chandra lah ya. Tapi ternyata yang kita dakwa benar Chandra, tapi orangnya ternyata berbeda. Itu namanya error in persona. Cacat formil. Nah, itu harus kita pastikan terlebih dahulu apakah yang kita dakwa adalah orang yang tepat. Yang kedua adalah material. Material ini adalah perbuatan apa yang dilakukan, kemudian perbuatan melawan hukum yang apa yang dilanggar. Yang dilakukan dan yang dilanggar ini harus berkesesuaian. Jadi dakwaan itu udah sesuai dengan perbuatan yang dilanggar dan ada peraturan yang mengatur terkait perbuatan tersebut. Perbuatan mencuri dapat dikatakan mencuri dan dapat dipidana apabila ada peraturan yang mengatur terkait perbuatan tersebut. Bisa nggak mencuri misalnya nggak ada undang-undang yang mengatur pencurian, bisa dihukum nggak orang kira-kira? Nggak mungkin bisa. Sebuah tindak pidana dapat dikatakan bahwa ini merupakan tindak pidana apabila sudah ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Tanpa ada peraturan, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Ya kan? Contoh, lu bebas merokok sebelum ada sign dilarang merokok. Nah, setelah ada sign dilarang merokok, baru lalu tidak boleh merokok. Nah, seperti itu. Dari tadi rokok-rokok ya, memang itu contoh yang paling gampang. Tapi benar banget ya, Mas. Ini pasti lulusan kampus terbaik di Kota Malang nih kayaknya. Iya, kita kan satu alumni ya, bukan ya? Alma mater kita sama ya. Iya, maaf ya Kak. Salah satu jiwa ya. Salah satu jiwa. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Halo Mustopo, warga Mustopo. Halo warga. Mustopo ya? Mustopo. Kemarin gue ngisi kuliah tamu di Mustopo. Oh ya. Sama Pak Rektor. Pak Yoga berarti. Betul. Pak Yoga. Salam ya. Pak Yoga. Tapi gimana Kak? Saya sedikit bukan sedikit masih tertarik. Tadi Mas sempat mention kalau kejahatan dari luar negeri itu bisa ditanganin langsung berarti kan. Nah, saya ada banyak kejadian dari teman-teman saya, cerita teman saya itu dia ada kena love scam. Nah, segitu loh. Jadi saya jelasin sedikit ya. Kalau love scam itu dari penjelasan teman saya itu dia berhubungan lah dengan satu karakter ya wanita gitu kan. Ya, saya yakin itu pasti cowok juga gitu yang megang akunnya. Nah,
Dia itu ngasih perhatian gitu loh Mas, ngasih perhatian setiap hari gitu, bahkan dia kasih Pap gitu loh, boleh bahkan buat meyakinkan bahkan ada di beberapa kasus dia video call gitu loh, untuk meyakinkan bahwa itu dia benar gitu loh. Nah lama-kelamaan kayak dia udah nyaman gitu loh, mungkin udah saling sayang, itu lama-lama dia minta transfer, aku belum belanja bulanan, aku belum beli ini, aku belum beli ini gitu. Sampai segitunya. Bahkan dia rela buat transfer gitu loh, dan itu transfernya keluar gitu ke bank luar gitu. Itu seperti apa kayak gitu Mas? Sebentar Mas Febri, ini ngomong-ngomong teman kamu inisialnya A? Bukan. Ada di sini dia? Bukan. Oh, bukannya ini. Kameramen. Bukannya ini. Oh, bukan yang ini. Kalau yang ini temen lebih yang mana lagi nih? Ada di sini? Enggak ada di sini. Korban aman. Aman, enggak ada di sini. Iya Mas Ega. Mas Febri. Boleh. Gue jelasin sedikit terkait konsep kejahatan internasional ya. Yang bisa kita tangani itu bukan masalah seperti love scam dan sebagainya. Yang bisa kita tangani adalah kejahatan yang memang udah diatur berdasarkan undang-undang yang menyesuaikan dengan kewenangan kita. Contohnya apa? Seperti narkotika. Oh, I see. Narkotika, kemudian human trafficking, genocide, kemudian lintas sektoral kelembagaan. TPPU juga? TPPU, makanya terkait kelembagaan. Misalnya yang tindak pidana yang terkait seperti love scam, kemudian penipuan online, itu kan lintas negara juga sebenarnya. Itu penanganannya balik lagi ke hukum positif kita. Kita harus pahami dulu hukum di luar negeri itu berlakunya seperti apa. Kita nggak serta-merta bisa memberlakukan hukum positif yang berlaku di Indonesia, kita berlakukan ke sana. Negara lain juga punya aturan hukumnya masing-masing. Ada hal perihal yang misalnya scam yang dianggap Mas Ega itu tindak pidana, bisa jadi di luar tuh bukan tindak pidana. Karena dianggapnya apa? Kecerobohan dari si user. Kenapa nggak dimasukkan tindak pidana? Karena apa? Sudah ada himbauan dari pemerintah. Pemerintah sana sudah mengimbau untuk masyarakatnya untuk tidak mudah tertipu di media sosial atau scam tertentu. Tapi ketika masih dilakukan, berarti kerugian itu muncul dan diderita oleh si korban. Dan itu udah menjadi tanggung jawab dari si korban. Nggak bisa diberlakukan. Walaupun di negara kita bisa diberlakukan, tapi belum tentu bisa diberlakukan di luar. Jadi kita harus lihat hukum positif di sana seperti apa. Apakah ada, misalnya di sana nggak bisa diberlakukan, tapi adakah perjanjian bilateral antara kita sama negara tersebut? Sehingga bisa diangkat kasus itu. Bisa diselidiki. Kemudian siapa nanti yang menyelidiki kasusnya? Apakah kepolisian dari sini atau kepolisian dari sana? Nah, ini agak kompleks. Karena ada irisan crossing epat antara dua negara dan dua instansi nanti yang memiliki karakter yang berbeda. Nah, ini kompleks. Jadi memang banyak hal juga, tidak semua tindak kejahatan kemudian bisa ditangani oleh kejaksaan. Kalau terkait urusan luar negeri juga tadi ya ada beberapa yang Mas Febrian tapi ada yang bisa ditangani. Misalnya yang menurut undang-undang kita juga belum diatur, tapi diatur secara internasional. Dan itu udah menjadi kesepakatan semua negara. Seperti korupsi tuh, nah itu bisa tuh kita tangani. Nah, ngomong-ngomong soal korupsi nih, menarik sekali ya nih. Mungkin kalau kita melihat indikator keberhasilan suatu lembaga, dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia, boleh kita kasih apresiasi dulu ya, karena tahun 2025 hasil survei dari lembaga survei ternama, kita sebut saja ya, Litbang Kompas, kemudian juga ada dari Polling Institute, menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penegak hukum yang paling dipercaya oleh publik.
Luar biasa. Keren. Dan memang selama 2 tahun terakhir lah ya, 2 tahun terakhir ini memang Kejaksaan Agung juga mendapatkan public trust dari pastinya dari masyarakat. Jadi selamat Mas Febrian, tapi pekerjaan rumah masih banyak. Dan pastinya juga terkait sosialisasi, literasi, pemberian informasi, layanan hukum juga sangat diperlukan, nggak cuma oleh Gen Z tapi juga pastinya semua masyarakat, termasuk masyarakat ataupun warga Jakarta. Kalau kita di Jakarta punya tagline Jaga Jakarta. Nah, di Jakarta ada juga yang jaga-jaga, namanya Jaga Desa. Karena inovasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia ini juga saya coba cek di websitenya juga ada banyak ya yang kita lihat di masyarakat. Nah, di tengah keberhasilan itu ternyata memang nggak salah kemudian dipercaya oleh masyarakat karena memang inovasinya juga wah biasa. Program-program kerja kita. Betul. Boleh cerita dong Mas Febri. Kalau kita bicara program tuh sebenarnya macam-macam. Kita coba kita breakdown dulu yang dari sisi program yang saya pegang. Yang dipegang sini, yang kita pegang ini kita ada 2 program unggulan, yaitu Jejak Jaksa yang mana dia terkolaborasi dengan program Adiaksa Award. Kemudian ada Jurnal Adiaksa yang mana masing-masing program ini memiliki perannya masing-masing. Kalau Jejak Jaksa kita nge-branding bagaimana kita memberikan gambaran bahwa tugas jaksa dari sisi terluar Indonesia. Di situ kita memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa jaksa itu pekerjaannya nggak cuma menuntut, nggak hanya mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk tindak pidana tertentu, tapi juga memiliki fungsi-fungsi sosial seperti mengedukasi masyarakat. Sedangkan dengan karakter masyarakat yang sangat majemuk di Indonesia, treatmentnya pun berbeda-beda. Sosialisasi kepada masyarakat pegunungan dengan masyarakat wilayah pantai itu sangat berbeda, kebutuhannya pun macam-macam. Nah, di situ di program Jaksa kita memberikan gambaran bagaimana sih cara sosialisasi ini bekerja, bagaimana informasi ini bisa diserap masyarakat dengan mudah. Sedangkan kalau di Jurnal Adiaksa kita memberikan gambaran terkait program kerja besar kejaksaan yang menjadi visi misi kejaksaan ke depan itu seperti apa kita tuangkan dalam sebuah film. Yang kita bagi beberapa episode lah dan kerjasama dengan media ternama juga. Jadi kalau mau nonton saksikan di kanal Kejaksaan bisa. Di kanal Kejaksaan. Kalau media partnership kita, kalau Jurnal Adiaksa itu ada di Kompas TV. Kalau yang Jejak Jaksa ada di Detik. Oh iya. Saya pernah lihat itu. Menarik. Kemudian terkait program yang lagi kita dorong nih ya adalah Jaga Desa. Nah, dan itu dia, Jaga Desa. Kita udah jelasin juga di program Jurnal Adiaksa Jaga Desa itu sebenarnya apa sih? Kalau kita bicara statistik ya, Indonesia tuh misalnya kita lebih detailin lagi, Indonesia itu terdiri dari berbagai macam desa dengan karakternya masing-masing, dengan potensi desanya masing-masing. Di situ kita melihat di situ ternyata ada ruang yang bisa kita masuki supaya kita dorong supaya desa ini menjadi lebih baik, yaitu dengan program Jaga Desa. Karena kita nggak menutup mata bahwa banyak tindak pidana yang lahir dari desa juga. Tapi tindak pidana ini lahirnya bukan karena mereka ingin melakukan tindak pidana, tapi ingin memperbaiki desanya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Cara penggunaan alokasi dana, pertanggungjawaban dananya mereka nggak paham. Alhasil muncul kerugian negara. Sedangkan kalau kita berkaca pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, syarat material dari sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila ada muncul kerugian keuangan negara. Atau kerugian perekonomian negara. Padahal dana yang dikelola di desa juga luar biasa ini Mas Febri. Seperti apa sih Jaga Desa itu? Nah, kemudian muncul program Jaga Desa ini adalah mengawal bagaimana para aparatur desa ini bisa mengalokasikan, bisa menggunakan, dan bisa mempertanggungjawabkan dengan benar dan sesuai dengan koridornya. Andai kata mereka kita kawal tuh. Pendampingan gitu kali ya Mas ya. Pendampingan supaya penggunaan anggarannya sesuai dan tepat sasaran. Seperti apa sih biasanya yang mungkin aparat desanya tuh nggak paham atau nggak ngerti, akhirnya tiba-tiba loh
ini kerugian negara, kerugian Betul. keuangan Banyak negara. aparat desa yang sebenarnya mereka itu kan dipilih bukan karena berdasarkan kemampuan dia untuk mengelola dana desanya, tapi dari segi kekerabatan sama public trust dari masyarakat yang percaya bahwa orang ini kompeten. Tapi belum tentu dia itu paham sama administrasinya, ya kan? Posisi dia kepala desa itu kan sebenarnya posisinya adalah manajerial, bukan penjalan administrasinya. Penjalan administrasinya tentu bawahannya, struktur organisasi. Di situ ada. Kepala desa adalah penentu kebijakan dan pengambilan keputusan. Makanya dia juga nggak begitu aware. Terkadang ada yang nggak begitu aware terkait administrasi dari penggunaan dana desanya. Yang disinilah ruang di mana tercipta miskomunikasi yang menimbulkan akhirnya apa? Misadministrasi, maladministrasi jatuhnya. Yang berujung kerugian negara. Nah, disinilah peran kita. Kita mengedukasi mereka, melakukan pendampingan, pengawalan. Apa yang boleh mereka lakukan, apa yang harus mereka lakukan, dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Apakah ini salah satu faktor besarnya migrasi ke urbanisasi ke Jakarta? Tapi kalau itu kita agak tarik mundur ke belakang ya. Urbanisasi ini yang tercipta karena apa? Potensi desa itu tidak tergali secara maksimal. Sumber daya alam yang ada di desa tidak dikelola dengan baik. Yang mana akhirnya itu ada muncul dorongan masyarakat desa untuk mencari peruntungan ke kota. Dan ini yang ingin kita kurangi sebenarnya. Kita munculkan potensi desa, kita gali sebenarnya potensinya apa. Kemudian sektor-sektor apa sih yang menjadi keunggulan dari si desa ini yang kira-kira kita bisa bantu untuk kelola. Contohnya ternyata desa ini memiliki sektor wisata yang bagus tapi pengelolaannya buruk. Hasil apa? Nggak ada dong yang datang ke sektor pariwisatanya. Nah dari situ kita bantu. Desa lu punya sektor pariwisata nih yang menurut kita seksi. Dan di situ lu bisa kembangkan. Dan ada anggarannya lagi kan. Dan ada anggarannya. Kenapa anggarannya nggak lu alokasikan ke tempat itu? Coba lu kembangin. Kita kasih itu arahan. Posisi kita biar main bola ya. Posisi kita tuh sebagai pemain tengah antara desa dengan pemerintahan desanya. Di sini pemerintahan desanya adalah Kementerian Desa. Di sini kita menjadi pemain tengah, menjembatani antara pemerintah pusatnya sama aparatur desanya. Mereka nyalurkan dana nih gede, ya kan? Tanpa ada pengawasan kita, alokasinya nggak bisa sesuai sama peruntukannya. Di sini kita menjadi ibaratnya semacam watchdog lah, memastikan bahwa anggaran ini tepat guna, tepat sasaran, dan bisa memaksimalkan potensi di desa itu. Misalnya nih Mas, anggarannya harusnya untuk membuat kolam ikan lele. Nah, tiba-tiba kolamnya nggak jadi. Jalan. Iya, gimana tuh Mas? Kan sebenarnya dalam perubahan alokasi itu ada prosesnya terlebih dahulu. Harus ada pengajuan perubahan pagu anggaran. Ada alokasi anggaran. Dan itu semua ada proses administrasinya. Terkadang karena melihat kebutuhan masyarakat yang mendesak, aparat desa, udahlah, nggak apa-apa. Kita bangun aja jalannya, yang penting ada pertanggungjawabannya. Ada bukti-buktinya kalau kita belanja sekian, ada biaya dari kulinya sekian. Itu ternyata nggak cukup. Harus ada administrasinya terlebih dahulu. Contoh lu mau berkendara, berarti lu harus lengkapin dulu dong. Lu harus pakai helm dan sebagainya. Ini yang nggak dipakai. Dia berkendara di jalanan tapi tanpa pakai helm, tanpa pengaman, tanpa SIM, nggak bawa STNK. Terjadi kecelakaan, yang tanggung jawab siapa? Tapi ini yang banyak terjadi ya Mas. Betul, itu yang banyak terjadi. Makanya di sini muncul program Jaga Desa ini. Kita memitigasi sebelum terjadinya tindak pidana, kita udah kasih tahu terlebih dahulu. Sebelum lu sakit, kita udah siapin ya. Ini loh yang harus lakuin. Lu harus jaga kesehatan, lu harus minum vitamin ini, lu harus konsumsi makanan ini. Kita udah jaga kesehatan mereka sebelum dia sakit. Jadi yang kita sediakan adalah cara bagaimana dia tidak sakit, bukan obat ketika dia sakit. Ya. Seperti itu. Luar biasa nih ya, dari desa ke desa, dari seluruh pelosok Nusantara ya Mas. Berarti ini Kejaksaan Negeri ya Mas ya, yang berperan di sini. Betul.
kita di sini mengerahkan adalah satuan kerja daerah. Ibaratnya konsepnya itu kita tidak ingin hukum menjadi ultimum remedium. Artinya apa? Hukum menjadi obat terakhir. Kita nggak ingin. Tapi kita jadikan hukum sebagai preventif. Sebelum minum obat, harus lu tetap minum sehat. vitamin dulu, Nah. lu harus olahraga dulu, jangan sampai minum obat. Gitu ga. Jadi kamu Gitu. harus balik kampung ya, balik ke desa ya abis ini ya. Baiklah ya. Nanti ya. Nah, vitamin tadi, vitamin yang kedepannya itu gimana sih Mas? Artinya arah pengembangan layanan hukum di digital kedepannya tuh. Nah, vitaminnya di sini kita selain program kita ada implementasinya. Oke. Representatif dari Jaga Desa kita udah membuat namanya aplikasi Jaga Desa juga namanya. Desa. Yang mana aplikasi ini itu udah terkoneksi dengan pemerintahan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, yang mana kita dalam satu ruangan tersebut bisa langsung kolaborasi. Yang mana pemantauannya secara real time. Kita bisa tuh misalnya laporan dari desa, anggarannya sekian, misal dia lapor nih, Pak, kita belum turun nih dananya ini dari pemerintahan desa belum ngasih, padahal kita udah persyaratannya udah kita penuhi semua, tapi belum juga turun nih dananya. Kita dari situ bisa menjadi orang penengahnya buat bicara ke pemerintahan Kementerian Desanya. Pak, ini desa ini nih lagi bangun ini duitnya kagak turun, gimana tuh? Oh, ini ada platformnya. Ada. Jadi ada aduan, di situ ada aduan. Oke, jadi kayak Jaki juga. Kayak Tapi ini namanya konsepnya Jaga Desa. khusus untuk desa. Oke, jadi penggunaan dana desa kalau ada masalah atau keluhan dan lain-lain bisa lewat melapor situ, betul. di Jadi misalnya Jaga Desa. kita nggak menutup juga bahwa ada oknum-oknum yang nakal, ya kan? Oknum-oknum nakal ini dari pihak desa pun bisa melaporkan langsung ke pusat. Jadi, Pak, ini nih oknumnya ini minta sekian nih untuk pekerjaan ini nih. Nah, kan ada tuh yang seperti itu. Dari situ kita juga udah memitigasi. Jadi kita buatkan kanal khusus dari aparat desa untuk lapor langsung ke pusat. Oh, ini berbeda lagi berarti? Sama, di kanal yang sama, cuman masih di Jaga di Desa. platform yang sama, tapi dengan fitur yang berbeda. Ada fitur khusus tuh. Iya. Yang mana laporan tersebut itu nggak akan masuk ke satker daerah. Itu langsung ke pusat. Jadi pusat langsung ketok, misalnya ada laporan tuh suara sumbang atau serkaling, langsung ketok ke pintu satker daerah. Tok tok tok. Lu nakalin. Gitu. Jadi dari daerah pun juga mengoptimalkan fungsinya sebagai Jaga Desa itu. Itu dia. Nggak ada yang melenceng, on track semua. Karena laporan bisa datang dari mana saja kan, ada yang langsung lagi. Dan A1 sifatnya pasti. Setiap ada laporan itu pasti sifatnya adalah A1. Misalnya langsung ke kita ya, ke pusat ya. Itu A1 langsung kita tindak lanjuti di saat itu juga. Karena kita ada batas waktu untuk tindak lanjut. Data segar, data tidak segar, dan data kadaluarsa. Apabila kita melakukan feedbacknya tuh lebih dari 1 hari, maka itu dikatakan sebagai data tidak segar, dan itu menjadi catatan buat kita. Jadi misalnya lapornya jam 10 malam pun, jam 10 malam itu juga langsung kita respon time-nya ya. Respon karena sifatnya adalah real time. Kita nggak ingin lewat 1 hari. Tapi ini seluruh Indonesia loh, Mas. Seluruh Indonesia. Keren banget. Hidup jaksa. Hidup desa. Kita benar-benar nih kawal desa. Tapi dengan metode yang seperti ini, saya rasa oknum-oknum itu sudah nggak ada lagi. Semua satu visi, satu misi untuk memajukan desa. Karena apa? Lu bangun desa, lu bangun Indonesia. Hidup jaksa. Keren. Lu bangun desa, lu bangun Indonesia. Keren. Setuju ya. Dan juga pastinya bangun Jakarta juga. Benar. Karena kita juga sosialisasi, kita kolaborasi, sinergi juga dengan Kejaksaan RI ya. Paten banget gitu. Lanjut ya, lanjutkan ya Mas ya. Saya boleh ikutan nggak? Boleh. Ayo kita dulu. Nah ini Bu, selanjutnya kita ada fakta nih Mas. Fact nih buat teman-teman nih. Yang pertama itu Kejaksaan Agung memiliki radio, karena radio streaming, yaitu Sound of Justice, benar atau tidak? Betul dong. Sound of Justice Radio. Mungkin SOJ. Betul. Kita diundang di sana. Iya, kapan mainnya? Iya, nih kita silaturahmi. Boleh diceritain sedikit dong Mas, gimana sih awal mula terbentuk kayak
SOJ tuh dan tujuannya tuh seperti apa gitu lah. SOJ itu singkatan dari Sound of Justice, Sound of Justice. suara dari keadilan. Konsep SOJ ini muncul karena kita sadar bahwa ada ruangan khusus yang belum pernah kita isi dan kita belum jajaki, yaitu ruang radio. Setelah kita coba kaji, ternyata di radio ini tetap memiliki pendengar setia. Walaupun radio yang sekarang udah bukan radio konvensional ya, yang mana artinya cuma murni untuk siaran suara, tapi juga mereka sudah mulai berevolusi, tetap ada. Kalau lu pernah tahu Noise nggak? Noise tahu. Noise radio dia kan lebih banyak ke podcastnya dan nggak cuman audio, ternyata ada visualisasinya. Nah di sini kita terinspirasi bahwa ternyata ada ruangan kosong nih yang harus kita isi, yaitu pendengar setia di radio air. Karena kita pahami ya, radio itu satu-satunya media yang lu bisa nikmati secara multitasking. Betul. Multitasking itu seperti apa? Lu bisa menikmati informasi tanpa harus melihat. Lagi nyetir. Contoh, lu nyetir nggak mungkin lu buka YouTube, Iya. karena YouTube sifatnya visual, dan itu akan nge-trigger sekalipun ya, lu pantengin tuh YouTube, tapi ketika ada di momentum tertentu, mata lu pasti tertuju ke situ. Bener. Lu nyetir ya, akhirnya lu bikin nggak fokus ketika, oh ini punchline-nya nih, akhirnya, lu pengen ngeliat, itu nggak bikin lu nggak fokus. Tapi radio, lu secara mindset, lu fokus lu tetap ke jalan, tapi telinga lu mendengarkan. Benar. Nah ini adalah satu-satunya media yang bisa ngebuat orang tuh multitasking. Nah, Lagi betul. jalan mau ke kantor, SOJ dulu. Nah, informasi apa nih yang lagi up to date tapi kemasannya berbeda. Oh Kita iya? punya target audience tersendiri untuk di SOJ, walaupun informasi yang kita ambil pun atau kita menjadi output utama itu terkait hukum, tapi cara kemasannya berbeda dengan media sosial Kejaksaan Republik Indonesia. Kita punya target audience yang mana Gen Z dan Gen Alpha yang terutama yang kita sasar. Makanya penyampaiannya jauh lebih mudah, lebih mudah diserapi. Beda seperti kejaksaan. Kalau kejaksaan kan konsepnya dia tuh benar-benar formal, ya kan? Inilah versi kejaksaan tidak formalnya, gitu. Ada apa aja sih Mas program-programnya di? Program-program dari SOJ sendiri ini sedikit berbeda ya, karena muatannya kita buat semacam 30% non hukum tapi lifestyle dan 70% hukum. Jadi di dalamnya pun ada program-program yang kita mengundang artis-artis yang baru naik daun atau akhirnya yang mau datang seperti Diskoria. Kemarin kita manggil Diskoria tuh buat main live performance di SOJ semacamnya. Kemudian ngebahas apa sih yang lagi tune in di masyarakat. Tapi lah kemudian kita iris dengan bahasan hukumnya. Misalnya kayak skena tuh, the versi hukum seperti apa. Lu naik motor, misal lu keluar negeri, apakah lu dengan naik motor ke luar negeri terus lewat perbatasan negara tuh lewat-lewat aja? Nah, lu tahu nggak bahwa ternyata ada administrasinya, lu nggak bisa asal lewat ke perbatasan negara, ada proses administrasi, dan SIM yang lu gunakan pun nggak berlaku SIM Indonesia, tapi lu harus bawa SIM internasional. Seperti itulah, disitulah kita gabungkan antara lifestyle dengan hukum. edisi berapa itu berarti ya? Boleh nih. Nah, cari dulu. Cari Udah lah banyak ya. soalnya, udah Sampai- ketumpuk tuh pas itu. Berarti so far ada berapa program? Kalau program di sebenarnya total kayaknya ada 5 deh. Saya agak lupa juga. Ada sore-sore, bijaksana bijaksini, terus salam pagi itu di dari jam 6 sampai jam 10, 24 jam lah sebenarnya. Dari 5 program tuh ganti-gantian. Kita penyiar ada total ada 5 orang. Ada 5 orang penyiar yang shiftnya masing-masing dan di programnya masing-masing. termasuk Termasuk Edi Brokoli. Dan Iya. termasuk Gua juga. beliau. Di sini gue selaku direksi SOJ. Widih. Sebelumnya kita sama Mas. Saya juga pernah jadi Radio. announcer. Iya, di Mustopo Radio. Dan saya setuju statement Mas yang apa? Tadi multitasking bener. Itu karena saya di rumah ada radio kecil itu yang 24 jam muter terus. Karena emang bisa Iya bener. lu bisa 24 jam beraktivitas secara fokus, Nggak dimatiin. nggak ngeganggu. Dan Itu benar emang. Dan mereka punya pendengar setianya. Nah, yang kita sekarang bangun adalah kita coba ngebikin brand awareness baru nih ke masyarakat bahwa ada nih SOJ nih, ada versi radionya yang lu lebih gampang bisa diterima masyarakat dengan penyampaian yang lebih simpel seperti itu. Luar biasa, Mas Febri.
senang banget pastinya ya kita ya. Akhirnya kamu juga gak pastinya teman-teman semua di sini smart citizen dimanapun juga jadi bisa lebih mengenal. Betul. Apa saja sih yang udah dilakukan. Tapi saya salah satu penggemar ini sih, Son of Justice. Gara-gara programnya juga banyak banget tadi yang disebutin karena ya salah satunya pinggir jurang juga sih sebenarnya itu. Iya, memang kita agak mengkritisi dikit ya. Iya sih. Nah, saya suka di situnya sih sebenarnya, lebih ke situnya sih. Oke, Bu, ini gimana? Mas, kita setelah fun fact kita mau ada games. Oke. Games kecil-kecil lah gitu lah. Gamesnya itu tebak gambar. Jadi sistemnya itu di sini Ibu, ya. Para generasi boomers ini. Astaga, di atasnya boomers ada lagi ya? Gue milenial ya, gue milenial. Generasi boomers ini akan tebak gambar. Jadi saya yang kasih clue-nya lah. Seperti itu. Pertanyaannya boleh? Kak Elok, ini dia Kak Elok. Boleh tolong? Ini sebenarnya sama alumni FHUB menang banyak sih aku kalau ngomongin angkatannya ya. Ini kita lihat nih siapakah yang bisa jadi juara nih ya. Tapi biasanya junior tuh ngalah sama senior ya. Oke. Ini Oke. Iya, Ibu. Oke. Ini siapa dulu nih yang nebak nih? Terserah mau siapa dulu nih enaknya. Gue dulu deh yang nebak, berarti ibu dulu yang taruh di atas kepala gitu. Iya. Boleh ya. Kok gue yang ngasih arahan ya berarti. Ya? Memang tugas dan peran jaksa. Iya. Sesuai tugas berarti ya. yang nebak ibu nih. Boleh. Iya. Aku yang kasih gambar ya. Aku yang kasih. Boleh ya. Boleh langsung dimulai? 3, 2, 1. Oke. Hacia. Kebalik dong. Kebalik lagi. Kebalik lagi. Aduh. Nah. Ini harusnya di gua. Kita Gue kasih clue kan ini. Oke. Apa? Yang ngasih clue siapa? Kasih clue. Oke. Berkumis. Oke. Kasih 3 clue. Kasih 3 lah. Berkumis pimpinan gua. Udah gampang banget tuh. Terus Bapak. Oke, udah enggak perlu. Bapak ST Burhanuddin. Nah. Ini gampang banget ya. Gue baru ngasih 2 clue tuh, udah kejawab tuh. Pimpinan gue ya jelas Mas. Itu udah langsung out. Udah. Selanjutnya. Wih, ini nih Bapak Jaksa. Baru gantian, boleh Mas. Indonesia. Padahal sebelum segmen dimulai gue udah nebak pasti muncul tuh gambar itu. Aduh. Kalau jadi tamu gitu, Sini, nerima boleh. aja ya Mas ya. Nah ya, 1, 2, 3. Nah, ini agak susah banget. Apa nih? Ini mau Ibu langsung, boleh Ibu langsung kasih. Oh kamu? Coba satu aja clue-nya deh. Oh, 1. Gue yakin gue. Bisa gue. Bener. Gue lihat dari mata lu aja ya. Enggak. Tunjang. Nasi Padang. Kelihatan bayangannya kelihatan curang. Dari mana? Gue ya curang. Kelihatan. Lu ngomong tunjang tuh udah kelihatan banget. Lu ngasih clue-nya kegampangan. Itu udah gampang banget. Keren. Satu. Oke. Enggak apa-apa. Oke, lanjut. Giliran Ibu. gue ya. Ya. Nah, ini nih. Oh berarti gue yang ngasih clue-nya yang susah ya berarti. Iya, yang susah Mas, yang susah. Ya gimana Ya. coba masa begini. Yang susah. Saya yakin bisa. Yang susah. Aduh, Yang susah. ini apa nih? Saya yakin Ini bisa. Susah nih ya. Banyak orang demo. Nah. Itu udah 3 kali tuh Bu. Banyak orang demo udah nggak bisa ditambah lagi. Satu lagi. Pinggir jalan. Nah. Terus ada jaksa pengacara negara di dalamnya. Mampus gak lo? Ya kan? Makin absurd gak tuh? Gue demen nih. Nah, ini nih. Gue demen nih. Apa coba? Gedung. Berapa detik Elok waktunya? Berapa detik Elok? Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi Bu. Ini ada waktunya. Ibu harus jawab. Udah dijawab? Udah. Apa? Gedung DPR. Tetot. Sengaja gimmick aja. Salah. Kita kasih ke junior. Jawabannya adalah Kejaksaan Agung. Kejaksaan air. Ini keren gue ya. Oke. Apa nih? Nah. Bu, jangan yang gampang Bu, kasih yang itu yang sulit Bu. Daging. Terus apa lagi? Daging. Oke, boleh. Enggak. Bantuin enggak?
Alat. Aduh. Satu lagi deh. Daging. Wow, udah gampang. Timbangan. Ya ini jaksa ya. Oke. Keren. Berarti skornya dimenangkan oleh Bapak Jaksa kita. Terbaik ya emang ya. Terbukti ini ya. Terbukti memang. Iya. Gue bisa ngebaca situasi. Korelasi ini relativitas ya. Dari Libra kan udah jelas banget ya tadi ya. Gampang. Orang hukum udah jelas banget ya itu ya. Gimana belokinnya udah susah. Ya tapi pastinya obrolan menarik sekali bareng kita kali ini. Pembahasan kita menarik sekali. Banyak hal yang bisa kita dapatkan ya. Banyak ternyata seorang jaksa itu banyak yang memang dilakukannya tadi termasuk untuk urusan antar negara sampai urusan desa loh. Semua untuk penegakan hukum, semua untuk memberikan literasi terkait hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Karena apa? Karena jujur saya sebagai generasi milenial bukan sih pinggir milenial. Saya juga sebenarnya cuman pinggir-pinggir dikit ya. Melihat sekarang kejaksaan pas ngobrol sama Mas gitu ya. Jadi hilang tuh stigma menegangkan kayak film action, film horor. Hilang tuh beruntung. Mungkin juga teman-teman di sini nanti smart citizen yang nanti nonton gitu ya ketika episode udah tayang akan berubah tuh pelan-pelan polanya. Oh, stigma di sini udah yang enggak tegang udah gitu. Itu hilang. Iya. Gitu. Lebih santai sekarang. Sudah bertransformasi, menyesuaikan dan pastinya memang harus seperti itu sih. Nah, agar bisa lebih masuk ke generasi sekarang. Supaya benefitnya tuh bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat. Itu yang ingin kita bangun. Hadirnya jaksa bukan hanya sebagai corong undang-undang, tapi jaksa adalah pembuat riset hukum, seperti kita bikin restoratif justice supaya apa? Fokus kita nggak hanya hukum adalah untuk menghukum, tapi hukum untuk mengembalikan ke keadaan semula. Keren. Sebelum kita masuk closing, boleh dong, Mas, ada project apa ke depannya? Oke. Ada promo-promo apa? Visi besar terutama di bidang saya di Puspenkom, kita ingin membuat itu masyarakat aware atas kehadiran kita. Bahwa kejaksaan itu hadir di tengah-tengah masyarakat bukan hanya untuk menegakkan hukum, tapi kita ingin memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dan di sini tugas kita adalah melakukan branding ya, bahwa membuktikan bahwa kejaksaan memang sudah bertransformasi. Dan kedepannya kita melihat jauh ke depan, kita membutuhkan peran dan sumbangsi masyarakat secara langsung. Seperti apa? Kita memberikan gambaran jaksa itu melakukan A, B, C, D yang dari pusat sampai turun ke desa ya kan. Supaya apa? Kita memiliki regenerasi dari SDM. Kita ingin masyarakat Indonesia itu bergabung dengan kami bukan karena bahasanya sebatas ingin kerja, ingin dapat gaji. Tapi kita ingin menyeleksi orang-orang yang ingin berkontribusi dan masuk kejaksaan memang untuk membenahi Indonesia. Itu ke depannya. Gitu. Lagi ada pembukaan juga ya? Iya, maka dari itu pembukaan yang besok kita lakukan pasti step by step itu akan lebih selektif ke depannya. Kita nggak ingin ada orang-orang yang masuk hanya sekedar ingin masuk dan ingin dapat berseragam seperti kita dan dapat gaji dan pensiunan. Tapi kita ingin mereka itu memang benar-benar berkontribusi dan memiliki value. Dan bayangkan misalnya di pengadaan pegawai yang berikutnya mereka orang yang visioner dan mampu bekerja sama dengan baik. Wah, instansi kita pasti instansi yang akan kedepannya lebih berkembang lagi dari posisi sekarang. 99% nanti rakyat juga semakin percaya dengan institusi Kejaksaan Republik Indonesia. 1% lagi? Buat 1% udah urusan Tuhan lah itu lah. Luar
Luar biasa. Terima kasih Mas Febri dan Mas Febri, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sampai jumpa lagi ya Mas Febri ya. Di Adiaksa TV ya. Di Adiaksa TV nanti kita undang sama mampir lah ke Soje ya. Oke, berarti jangan lupa untuk terus menyaksikan Sound of Justice. Kemudian juga akan segera hadir juga Adiaksa TV dan juga semua media sosial dari Kejaksaan Republik Indonesia. Smart Citizen, demikian episode super spesial JSC Talks, dan pastinya tidak hanya membahas mengenai isu-isu perkotaan, tapi juga ketika kita berbicara mengenai kota cerdas, tidak hanya soal teknologi, tapi bagaimana kemudian semua warga bisa merasa nyaman, merasa aman, termasuk dengan mendapatkan pelayanan hukum. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Febrian. Oke, sama-sama. Terima kasih udah diundang di JSC Talk, ya kan, bisa main-main ke tempat ini luar biasa banget ini. Jadi percontohan nanti ini. Selamat datang di masa depan Jakarta, Mas. Pastinya saya Wardania dan saya Gavita Anugrah. Saya Febrian Rizky Akbar. Sampai jumpa lagi dan salam Kota Cerdas, salam Adiaksa. Wow.